Halo semua, balik lagi ke channel YouTube gue. Hari ini gue mau bahas soal yang bikin resah musisi di Indonesia nih. Apa sih yang bikin resah? Yang bikin resah adalah royalti dan sengketa antara musisi dan pencipta. Kenapa sampai ketakutan menghindari royalti, pakai suara burung, suara air, dan sebagainya? Apa yang terjadi kepada para pengusaha restoran dan kafe? Apakah karena memang mau menghindar dari bayar royalti? Nah, gue hari ini akan jelasin secara hukumnya apa itu hak cipta dan royalti itu gimana. Terus abis itu, boleh nggak sih Agnes Mo ataupun penyanyi lain itu cover lagu orang atau cover lagu pencipta lain tanpa izin. Nah, kalau kalian baca berita nih, sebenarnya korban-korban musisi udah banyak banget yang dilaporin. Contohnya ada Lesti Kejora, ada Semi Simorangkir, terus juga ada Ariel Noah. Ariel Noah ini kalau nggak salah jadi saksi untuk digugatan di MK, setahu gue, tentang terkait si hak cipta ini. Nah, gimana sih sebenarnya peraturan perundang-undangan ngaturnya? Ayo kita bahas. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta itu diatur dalam pasal 1 angka 2 yang artinya mendefinisikan ciptaan sebagai setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas adanya inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, dan keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Nah, kalau kita lihat, lagu itu termasuk dalam golongan ciptaan nih. Maka, karena lagu itu diakui sebagai ciptaan, maka lagu itu tuh dilindungin sama undang-undang, terutama si undang-undang hak cipta nih. Nah, terus si pencipta lagu itu, dia itu punya hak ekonomi. Hak ekonomi itu dia berhak mendapatkan royalti. Pertanyaannya, gimana sih cara mengutnya sebenarnya royalti tersebut? Apakah royalti itu dapat dipungut langsung oleh pencipta kepada musisi atau penyanyi yang membawakan ciptaan dari si pencipta tersebut? Nah, jadi berhubungan dengan royalti, banyak nih kasus seperti itu yang sempat ramai waktu itu. Ahmad Dhani memintakan royalti karena Once bawain lagunya Ahmad Dhani. Nah, Once itu diklaim sama Ahmad Dhani dia nggak mau bayar. Sedangkan peraturan perundang-undangan, apakah boleh Once langsung bayar ke Dhani? Jawabannya tidak. Karena cara memungut royalti berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta itu modelnya adalah adanya LMKN. LMKN atau LMK, Lembaga Manajemen Kolektif, atau LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Mereka itu bertugas untuk melakukan pungutan terhadap performer atau musisi-musisi yang membawakan ciptaan atau lagu nih yang ditulis atau dibuat oleh pencipta. Nah, menurut kita kalau lagu itu kan dia itu suatu ciptaan atau dia masuknya ke dalam hak cipta. Hak cipta itu timbul saat dia itu pertama kali dipublikasi. Nah, jadi beda nih kalau hak cipta dengan merek atau dengan paten itu beda. Kalau merek sama paten itu mengedepankan asas first to file. Jadi kalau merek dia harus daftarin dulu ke DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tapi kalau hak cipta itu merujuk kepada siapa yang mempublikasi duluan. Kembali mengenai siapa yang berhak untuk memintakan royalti, apakah si pencipta bisa langsung minta royalti kepada si musisi yang bawain lagunya? Jawabannya nggak bisa, karena Undang-Undang Hak Cipta itu sudah memberikan wewenang dan kuasa kepada Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK. LMK ini adalah institusi yang diberikan kuasa oleh pencipta lagu dan atau pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait guna menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pencipta-pencipta. Nah, si LMK ini biasanya punya list nih untuk pencipta-pencipta. Nah, tapi untuk yang tidak ada dalam list pencipta-penciptanya, si LMK tetap bisa mungut kepada performer ataupun kepada event organizer yang menyelenggarakan sebuah acara yang menggunakan ciptaan lagu dari si pencipta atau dari si pembuat. Jadi, misalnya kalau merujuk kepada kasus Ahmad Dhani dan Once, menurut undang-undangnya, ya Ahmad Dhani nggak bisa minta langsung royalti ke Once. Tapi si Once ketika membawakan lagu Ahmad Dhani, dia bisa dulu nih bayar dulu royalti ke Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah, boleh nggak sih si performer nih atau artis atau musisi dia itu bawain lagu orang tanpa izin? Atau misalnya pada kasusnya Agnes Mo, dia ini mau bawakan lagu Bilang Saja pada saat pertunjukan atau show yang waktu itu dia nyanyi. Dalam kasusnya sih dia nyanyi di, kalau nggak salah, di The Edge atau di W Club gitu. Koreksi gue kalau gue salah ya. Nah, Agnes Mo ini bawain lagu Bilang Saja, karyanya atau penciptanya itu si Ari Bias tanpa izin terlebih dahulu. Nah,
si Agnes Mo ini waktu perkaranya, itu dia waktu di pengadilan niaga digugat. Dia itu dijatuhkan atau divonis pada pengadilan tingkat pertama, itu divonis kalau nggak salah harus membayar denda sebesar 1,5 M karena membawakan lagu Bilang Saja punyanya si Ari Bias tanpa izinnya Ari Bias. Makanya pengadilan tingkat pertama itu memutus Agnes Mo harus membayar sebesar 1,5 M. Nah, pertanyaannya, boleh nggak sih musisi itu bawain lagu orang atau mengcover lagu ciptaan orang tanpa izin si penciptanya terlebih dahulu? Atau kan agak repot ya, misalnya kalau musisi itu mau bawain lagu orang, dia harus izin dulu. Sedangkan misalnya kalau sekelas Agnes Mo, dia panggungnya banyak sekali dan jauh-jauh, mungkin ada yang di luar negeri, ada di Indonesia. Dan kalau misalnya dia harus izin satu-satu, menurut gue itu akan jadi nggak efektif. Nah, pendapat gue ini didukung sama Undang-Undang Hak Cipta, yaitu ada di pasal 23 ayat 5. Selanjutnya gue kutip sebagai berikut ya. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Nah, jadi untuk musisi-musisi yang mau bawain lagu orang itu boleh tanpa izin dengan catatan selama yang menyelenggarakan atau IO-nya nih itu membayar royaltinya ke lembaga manajemen kolektif. Nah, kasusnya Agnes Mo itu kenapa di Mahkamah Agung dia menang? Karena dasarnya si pasal 23 ayat 5 ini, dia itu nggak diwajibin untuk izin terlebih dahulu. Karena apa? Karena selama penyelenggara membayar royalti kepada lembaga manajemen kolektif, Agnes Mo tidak bisa dipersalahkan ataupun musisi-musisi yang melakukan cover di suatu pertunjukan, di suatu show, dia cover lagu orang lain, selama pihak penyelenggara bayar royalti kepada lembaga manajemen kolektif, maka musisi tersebut tidak bisa dipersalahkan secara hukum. Secara hukum ya. Nah, selanjutnya ada masalah lain terkait dengan pungutan royalti ini. Si pungutan royalti ini kan sebenarnya alurnya adalah pengguna itu membayar ke LMKN. Nah, LMKN ini itu terusin nih ke LMK. LMK dia distribusiin ke pencipta. Nah, pertanyaannya kan, bagaimana kalau pencipta ini tidak terdaftar di LMK atau LMKN? Jawabannya adalah, meskipun pencipta tidak terdaftar dalam LMK ataupun LMKN, LMK dan LMKN ini tetap melakukan pemungutan meskipun penciptanya tidak terdaftar di LMK dan LMKN. Nah, pertanyaan lainnya adalah, gimana ceritanya, misalnya ini nih, ada musisi atau ada pencipta lagu seperti Tompi. Tompi itu menyatakan bahwa Tompi itu dalam halaman Instagram atau sosial medianya, dia itu menyatakan bahwa setiap lagu yang dia punya sebagai pencipta, silahkan musisi lain atau orang lain dapat membawakan ciptaannya Dr. Tompi secara gratis. Nggak dipungut royalti sama sekali, Dr. Tompi tidak memungut royalti. Nah, kalau misalnya penciptanya udah bilang nih free, nggak pungut royalti, terus secara hukumnya gimana? Nah, masalahnya bertabrakan nih sama kaidah hukum. Masalahnya, hukumnya LMKN itu tetap bertugas dan berkewajiban untuk melakukan pungutan. Sehingga, meskipun Dr. Tompi nih sebagai pencipta, dia bilang karyanya atau royaltinya nggak usah dibayar dan itu gratis, dia boleh nih musisi lain bawain lagu-lagunya. Tapi, si LMKN tetap bisa-bisa aja mungut. Nah, hal ini kan kontradiktif. Si penciptanya nggak mau mungut, tapi si LMKN ditugaskan oleh undang-undang tetap harus memungut. Ini kan hal yang kontradiktif. Padahal penciptanya enggak kok, nggak usah bayar royalti lagu gua, ya bawain aja. Nah, jadi bentrok nih antara kemauan si pencipta dan tugasnya LMKN. Nah, terus gimana kalau misalnya si Dr. Tompi bilang, gue nggak usah bayar royalti, si LMKN tetap pungut misalnya royalti. Nah, dana yang masuk kepada LMKN atau LMK itu dikelola. Apabila si penciptanya nggak ambil dana tersebut, yaitu akan dikelola sama LMK atau LMKN untuk dipergunakan demi kepentingan pengelolaan si hak cipta. Jadi ya sekarang penciptanya mau gimana, tapi ya undang-undangnya tetap memberikan wewenang kepada LMKN untuk melakukan pungutan. Sehingga pungutan kolektif itu sampai hari ini tetap berjalan. Nah, masalahnya nggak cuma sampai situ aja. Ini juga bermasalah saat implementasinya. Ada juga LMKN yang nggak mungut royalti sama sekali. Tapi ada juga kasus di mana LMKN-nya udah mungut, terus diberikan ke LMK, LMK-nya itu nggak distribusiin ke penciptanya. Jadi mampet. Nah, hal inilah yang menyebabkan di mana salah satu kondisi si pencipta nih nggak puas sama si LMK sama LMKN. Jadi sehingga kadang-kadang pencipta itu kayak Ahmad tadi, ya dia minta langsung aja ke musisinya gitu. Jadi nggak usah lewat LMKN sama LMK. Padahal undang-undang ngaturnya harus lewat LMKN dan LMK dulu nih gitu. Karena ketidakpuasan oleh si pencipta ini, makanya nih timbul nih masalah-masalah. Nah,
Karena ketidakpuasan si pencipta tadi, misalnya contohnya Ahmad Dhani langsung nagih ke musisi, itu namanya direct licensing. Dan si pencipta-pencipta ini itu memberlakukan atau menentukan tarifnya sendiri. Sehingga ketika musisi lain atau si performer nggak mampu bayar, atau nggak bisa bayar, atau nggak mau bayar kepada si pencipta direct licensing nih, maka ya si pencipta yang meluncurkan itu somasi, laporan polisi, ataupun gugatan ke pengadilan niaga karena adanya si pelanggaran. Padahal undang-undang hak cipta itu mengatur bahwa pencipta itu nggak boleh direct licensing, dia nggak boleh nih mengut langsung kepada si performer maupun kepada musisinya. Bisa mengut tapi lewat lembaga manajemen kolektif. Nah, gue masuk ke bagian kesimpulan dan arah solusinya kira-kira apa sih gitu. Undang-undang kita sebenarnya udah ngatur dengan baik nih untuk melindungi semua pihak-pihak baik pencipta, pelaku pertunjukan, dan si pengguna. Namun, masalahnya tuh selalu muncul pada tataran implementasi, terutama dalam melakukan pemungutan, distribusi, dan pengelolaan royalti. Nah, jadi masalahnya itu terkait di implementasinya nih, terkait dengan pemungutan royalti dan distribusiinnya juga. Nah, terus jadi gimana solusinya? Apakah direct licensing sudah tepat? Kalau menurut gue pribadi sih ya, direct licensing tuh belum tepat, tapi mungkin LMKN-nya itu dibikin setransparan mungkin. Cara dia ngolekin atau melakukan pemungutan, itu dilakukan adanya asas transparansi, sehingga jelas nih, yang sudah dikolek itu lagu-lagu siapa saja, lagunya apa saja. Terus pencipta juga terdaftar, mungkin perlunya adanya juga daya paksa sih. Daya paksa kepada LMKN, LMK, ataupun ke pencipta. Misalnya contoh pencipta harus terdaftar, atau si LMKN atau LMK itu harus mendistribusikan dengan jangka waktu tertentu. Ya pokoknya semuanya dibikin tight, digitalisasi, dan transparansi agar semua dapat terdeliver dengan baik saat implementasinya berjalan untuk melakukan pungutan royalti. Ya itu aja dari gua, mungkin terkait hak cipta ini agak jelimet ya, tapi ya kira-kira itu, terutama ciptaan lagu. Nah, gue berharap sih implementasinya dapat dijalankan secara transparan dan digital, jadi haknya pencipta untuk mendapatkan royalti itu dapat terpenuhi. Dan untuk musisi-musisi di Indonesia atau performer, itu dia bisa melakukan performernya dengan tenang, tidak was-was ketika turun panggung besoknya tiba-tiba disomasi, jadi nggak timbul masalah hukum baru. Itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video gue, please like, comment, and subscribe. Gue Ricky Ramoti. See you in the next video.